Shalom, selamat datang kembali di kelas matematika bersama dengan Ibu Keke. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai pecahan senilai. Nah, sekarang kita sudah berada di pertemuan keempat. Oke. Apakah anak-anak masih ingat tentang materi membandingkan pecahan? Coba perhatikan beberapa pecahan ini. Coba anak-anak perhatikan setiap pecahan yang ada. Ya, kalau anak-anak perhatikan, apakah besar daerah arsirnya sama? Besar dari daerah arsirnya sama tidak? Iya, sama. Makanya kita berikan simbol sama dengan. Walaupun ini adalah 1/2, ini 2/4, dan ini 4/8. Tapi karena besar dari daerah yang diarsir itu sama, maka kita bisa memberikan tanda atau simbol sama dengan. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenal pecahan senilai. Ya, kita akan belajar mengenal pecahan senilai. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada angka 1, kemudian angka 1 ini kita bagi 2 menjadi 1/2 dan 1/2 juga di sini ya. 1/2-nya ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Ketika 1/2 kita bagi menjadi 2 lagi, dia menjadi 1/4. 1/4-nya jadi ada berapa bagian? 4 bagian ya. Ketika 1/4 kita bagi 2 lagi, dia menjadi 1/8. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba anak-anak perhatikan. Di bagian sini, walaupun pecahannya berbeda, namun besarnya tetap sama. Kita lihat, 1/2 sama dengan 2 bagian dari 1/4 sama dengan 4 bagian dari 1/8. Ya. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dapat dari mana 2/4? Karena ini ada 2 bagian. Dapat dari mana 4/8? Karena ini ada 4 bagian dari 1/8. Next. Kita akan lihat ya kembali. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kita mau coba dulu membandingkan ya. 1/2 kenapa bisa sama dengan 2/4? Ketika kita melihat 1/2 itu sama dengan 2/4, karena ketika kita memberikan angka di tengah, pembilang dikali dengan angka 2, penyebut juga dikali dengan angka 2. Ya, lihat. Ini angkanya yang di atas dan di bawah sama. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Next, bagaimana dengan 1/2 sama dengan 4/8? Sama ya, dia dikali dengan angka yang sama yaitu angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, dikali dengan angka yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Oke, kita akan lihat contoh selanjutnya ya. Nah, kalau ini angka satunya dibagi 3, maka dia menjadi 1/3. 1/3 ini ketika kita bagi menjadi 2 menjadi 1/6. Kita bagi lagi menjadi 1/12. Sekarang kita akan lihat. 1/3 sama dengan 2/6. 2 bagian dari 1/6 dan 4/12. 4 bagian dari 1/12. Oke, good. Kita akan lihat. 1/3 sama dengan 2/6. Sama seperti tadi ya, dia dikali. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6.
ya. Bagaimana dengan 1/3 sama dengan 4/12? 1/3 dikali dengan 4/4 dengan angka yang sama lagi. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12, ya. Dikali dengan angka yang sama. Dikali dengan angka yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Ketika angka 1 dibagi 5, dia menjadi 1/5, ya. Menjadi 5 bagian. Karena ini hanya 1, maka dia jadi 1/5. Ketika 1/5 dibagi lagi menjadi 2, dia menjadi 1/10 dan 1/10, ya. Jadi 1/5 ini sama dengan 2 bagian dari 1/10, maka dia menjadi 2/10. Kita akan lihat ya. Sama seperti tadi. 1/5 ini bisa sama dengan 2/10 karena 1/5 ini dikali dengan angka yang sama, yaitu 2/2. 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10, ya. Tetap dikali dengan angka yang sama, baik pembilang ataupun penyebutnya. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita mau melihat suatu pecahan senilai adalah ketika angka yang ini, yang di sebelah sini, ketika kita bagi dengan angka yang sama menghasilkan pecahan yang di sebelah sini. Atau ketika kita melihat pecahan sebelah sini dikalikan dengan angka yang sama seperti ini, kalau di atas 2 di bawah juga 2. Kalau di atas 3 di bawah juga 3. Kalau di atas 4 di bawah juga 4. Menghasilkan pecahan yang di sebelah sini. Oke, seperti itulah pecahan senilai. Pecahan senilai dengan gambar kit ini kesimpulannya ya. Perhatikan besarnya daerah yang diarsir. Jika daerah arsirnya sama besar, maka kedua pecahan tersebut senilai. Ya, contohnya seperti ini. Dia memang berbeda, namun besar daerahnya sama. Bagaimana dengan pecahan senilai tanpa gambar? Mengalihkan pecahan dengan angka yang sama. Ketika ada A per B dikali dengan M per M. M ini harus angka yang sama. Kalau di atas 1, di bawah juga 1. Kalau di atas 2, di bawah juga 2. Kalau di atas 3, di bawah juga 3. Kalau di atas 4, di bawah juga 4. Begitu seterusnya. Ya, menghasilkan A kali M, B kali M. Contohnya, 1/2 dikali 2/2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Ini 1/2, ini 2/4. Ya. Oke, kalau masih ada yang belum bisa dimengerti, bisa bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk mengerjakan soal latihan. Jangan lupa berdoa sebelum kalian mengerjakannya, supaya kalian bisa fokus untuk mengerjakan soal latihan. Semangat!